Izin yang mulia, mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi ketika dihadirkan beda. Saya ingin mengetahui pendapat dari Prof. Aceh kalau ada pendapat yang berbeda. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, ini semakin menarik sahabat-sahabat sekaitan dengan pemeriksaan saksi ahli Prof. Aceh, di mana terjadi perdebatan yang kelihatannya para pengacara Sugi Nur dan Bambang Tri tidak mau ada perbedaan pendapat dari saksi lain, karena jaksa penuntut umum itu mengkonfirmasi dengan pendapat lain, di mana sekaitan dengan soal keonaran, bahwa keonaran itu dengan pendapat lain yang berbeda dengan Prof. Aceh, bahwa keonaran itu bukan saja terjadi secara fisik, tetapi juga itu bisa terjadi secara psikis atau psikologi, kan itu sahabat-sahabat. Nah, dari situ sehingga para pengacara naik pitam, marah, dan dia tidak mau menerima itu, dan jaksa penuntut umum mengembalikan bahwa pada saat pemeriksaan saksi ahli agama Anda juga memberikan perbandingan dengan ahli-ahli yang lain. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi terbongkar sudah bahwa memang ada pengetahuan yang berbeda, iya kan? Nah, itu di situ kata kuncinya sahabat-sahabat, bahwa tidak semua para cendekiawan atau para ahli ini itu memiliki pandangan yang sama, dan jaksa itu menggunakan pandangan yang lain melihat konteks keonaran itu. Nah, karena ahli yang di Prof. Aceh ini lebih pada bahwa keonaran itu nanti terjadi yang namanya fisik baru dianggap sebuah keonaran. Nah, seperti apa serunya persidangan sahabat-sahabat? Nah, saya mengajak sahabat-sahabat untuk melihat videonya. Mari kita lihat sahabat-sahabat. Jadi ini saya bacakan ya, ini pendapat ya Prof ya. Jadi kita kan saling sharing pendapat ya. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik, seperti kekerasan terhadap barang atau orang, dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non-fisik, seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli. Pendapat ahli, jadi kalau tadi Prof. Aceh bilang tidak berbeda, bisa hanya konvensional, berarti ahli berbeda pendapatnya. Juga ada, bisa ke media massa. Jadi ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi ketika dihadirkan beda. Saya ingin mengetahui pendapat dari Prof. Aceh kalau ada pendapat yang berbeda. Karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah yang persidangan. Ahli kami dari ahli agama diskusinya cukup, perdebatannya cukup. Ahli lain yang tidak hadir di sini. Dihadirkan saja yang mulia, kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara tidak mengklarifikasi itu, ya berarti saudara menerima, kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat Sudah cukup. Prof. Aceh? Saya tanya ke Prof. Aceh. Saya cukup. Intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan, gitu aja. Ahli tadi kan tidak sependapat, berarti Pak saudara ahli, saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, berbeda, boleh, ahli kan hanya, udah cukup, intinya tidak, intinya. Biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya, ya. Saya
bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya ahli beda, Jadi secara cukup yang jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar. Cukup. Apalagi? Apalagi? Iya, sudah kita sampaikan. Iya. Sudah. Sudah, cukup. Cukup Pak Jaksa, cukup. Sekali lagi cukup. Sekali lagi ini sidang, bukan perdebatan. Iya, makanya tolong penasihat hukum juga tolong di anulah. Tolong kesabarannya tolong. Ini persidangan sebenarnya harusnya sudah selesai dari tadi, makanya. Saya rasa cukup dari penuntut umum. Masih ada cukup? Iya, sebenarnya masih ada Majelis Hakim. Saya mencatat pernyataan dari penasihat hukum bahwa kalau memang ada yang tidak terima boleh disela. Ya. Boleh keberatan, nanti kita catat di mana keberatannya. Ya. Boleh disela ya Pak ya? Boleh. Siap. Iya, sudah cukup. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Lucu kan? Ya, pada intinya bahwa kalau kita lihat sahabat-sahabat dari kelucuan itu, bahwa jaksa penuntut umum menemukan celah bahwa pandangan Prof. Aceh yang menyatakan bahwa keonaran itu hanya dilihat dari materi saja, dari sesuatu yang benda yang terlihat, ternyata dibantah oleh jaksa bahwa berdasarkan ahli yang lain memberikan pernyataan keonaran itu bukan saja terjadi karena harus melalui fisik, harus gebukan, main tinju-tinjuan, tetapi secara psikis itu masuk kategori yang namanya keonaran. Yang titik akhirnya adalah menyebabkan namanya kerusuhan. Kalau ambil bahasanya Prof. Aceh adalah itu tingkatannya. Nah, seperti itu sahabat-sahabat ya. Nah, tetapi lagi-lagi si Khozinuddin ini ya membantah lah. Ya, yang namanya pembela kan memang tugasnya lah membantah orang, membantah kesaksian dan pendapat. Tetapi pada dasarnya majelis hakim menerima bahwa memang terjadi di dalam ilmu pengetahuan itu terjadi yang namanya perbedaan pandangan. Nah, tinggal kita serahkan ke majelis hakim pandangan siapa yang akan digunakan, yang mana yang akan dijadikan sebagai pertimbangan. Bisa jadi kedua-duanya bisa dijadikan sebagai pertimbangan, tinggal digabungkan dan diputuskan secara adil. Saya kira itu sahabat-sahabat, tetapi kita tidak bisa melupakan, mengabaikan pandangan yang lain, lantas yang kita ambil adalah hanya satu pandangan. Nah, itu intinya sahabat-sahabat. Saya kira itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.